Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Tahirul qalbi nakirun zakirun lillah. Al-Mustafa Safiyu salla alaihi Allah. أخلاقه وصفاته سبحان من سواه. هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة. يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رب. sama-sama مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم
لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min idki alfi raqabatin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah ngaji pulau akramakumullah, wabil khusus kepada Pak Ridho dan Pak Dani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan keduanya menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya yang diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling terpenting mati dengan membawa iman yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan teman-teman yang hadir di sini, mudah-mudahan juga mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman akramakumullah, derajat manusia di hadapan Allah itu tergantung keyakinan dan berbeda-beda tingkatannya. Dan keyakinan itu tergantung kebiasaan dia hidup. Kalau orang hidupnya biasa dengan pikirannya dunia, maka dia akan menganggap derajat dunia itu lebih mulia daripada derajat akhirat. Akan tetapi kalau orang itu dia senantiasa berkumpul dengan ahli akhirat, orang yang senantiasa amal, maka dia akan beranggapan bahwasanya derajat yang paling mulia adalah derajat akhirat. Perkataan ini dikuatkan oleh perkataan Sayyidina Umar dalam kitab Nasaihul Ibad. Sayyidina Umar mengatakan, izzud dunya bil mal
wa izzul akhirati bisolihil a'mal. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, orang dunia menganggap dunia tuh, kalau orang punya dunia itu punya derajat di hadapan Allah. Dan sebaliknya, orang akhirat itu mereka menganggap derajat tinggi di hadapan Allah adalah orang-orang yang senantiasa punya keyakinan, punya amal yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang derajat manusia di hadapan Allah itu tergantung keyakinannya. Sejauh mana dia punya keyakinan yang betul kepada Allah, maka dia punya derajat di hadapan Allah. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu nggak punya keyakinan sempurna kepada Allah, maka dia tidak punya derajat di akhirat, dia juga tidak punya derajat di dunianya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita pahami adalah bahwasanya semua manusia itu di hadapan Allah sama. Ya. Dan setiap manusia di hadapan Allah itu semuanya sama di hadapan Allah. Kecuali orang-orang yang punya takwa. Di mana Allah Subhanahu wa taala Jalla wa ala dia berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan manusia yang paling mulia di hadapan Allah, yang punya derajat tinggi di hadapan Allah adalah mereka yang punya takwanya sempurna kepada Allah. Dan orang yang takwanya sempurna adalah para nabi. Para nabi itu adalah pimpinannya orang-orang ahli takwa. Sehingga manusia terbaik, manusia sempurna adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan dari syarah dari penjelasan akramakum indallahi ay asyuddakum ittiqaan lahu, yaitu orang yang senantiasa takutnya itu takwanya itu sempurna betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khasyatan bi adai faradihi, dan berusaha mengerjakan yang fardu. Jadi betul-betul menyempurnakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah manusia termulia, manusia yang paling agung, yang dengan sebabnya Allah ciptakan langit dan bumi ini, dengan sebabnya Allah menciptakan semua kebaikan-kebaikan. Beliau tuh kalau mendengar azan, maka seolah, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tidak kenal dengan saya dan keluarganya. Itulah Rasulullah SAW. Wa khasyatan bi adai faradihi, yang betul-betul menyempurnakan kewajibannya sebagai hamba, merasa hamba padahal beliau sudah diakui hamba oleh Allah. Kalau kita baru merasa hamba. Kalau Nabi Muhammad SAW sudah diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa." Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya Allah. Dan kita ini baru merasa hamba, tapi amalan kita ini bukan amalan hamba. Sehingga ketika ada azan berkumandang, ada panggilan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, masih banyak di antara kita yang hari ini lalai kepada kewajiban kita sebagai hamba. Kalau dipanggil oleh bos aja kita, Masya Allah, takutnya bukan main, masa dipanggil sama Allah kita masih lalai. Nah, makanya tadi Mas Ridho itu, Haji Ridho, bikin kirim di grup itu. Hari ini kita menganggap Allah Subhanahu wa taala itu bukan siapa-siapa. Gitu kan. Makanya kita ini, keadaan-keadaan kita ini, ya udah, derajat kita nih di hadapan Allah nggak punya derajat yang tinggi, nggak punya derajat yang besar. Kemudian di dalam kitab Hikam dikatakan, Sayyidina Ibnu Athaillah Sakandari beliau mengatakan, "Idza aradta an ta'rifa qadruka indahu fangdur fi madza yukimuk." Apabila engkau ingin mengetahui derajatmu di hadapan Allah, maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyibukkan diri kamu.
Kemana nih Allah sibukkan diri kita nih? Kalau antum punya derajat di hadapan Allah, kata Sayyidina Hikam, kata Sayyidina Ibnu Athaillah, fangdur fima dha yukimuk. Bagaimana Allah menempatkan kamu dengan apa, Allah menyibukkan kamu dengan amal apa ini? Ketika Allah menyibukkan antum dengan kebaikan, engkau punya derajat di hadapan Allah. Tapi ketika antum kok tidak ada kesibukan dalam amal kebaikan, gak sibuk ngaji, gak sibuk taat, gak sibuk mengamalkan sunnah, biasa aja terhadap amal-amal kebaikan itu, berarti antum hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Sayyidina Hikam ini, Sayyidina Ibnu Athaillah ini mengambil kalimat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ladzatahu fima yanfa'. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajatnya seorang hamba dunia maupun akhirat, maka Allah akan menjadikan kesibukan hambanya itu sibuk, senang sama kebaikan, sama amal itu senang. Nah, kita introspeksi diri kita nih, kita punya derajat nggak di hadapan Allah? Nah, apa kita hina di hadapan Allah? Gampang aja cara tahunya kalau kata Ki Uzairon. Kalau kamu pengen tahu derajat kamu di hadapan Allah, bagaimana hati kamu ketika mengerjakan perintah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil kita melalui muazin, bagaimana keadaan hati kita. Makanya Nabi SAW bersabda, man hanat alaihi shalah fahuwa indallahi ahwan. Barang siapa yang lalai dengan sholatnya, berarti dia hina di hadapan Allah. Hina di hadapan manusia aja kita nggak mau, teman-teman, apalagi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum kan nggak mau dihinakan oleh manusia. Lah sekarang yang menghinakan antum bukan lagi manusia, yang menciptakan manusia. Maka kita harus senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keadaan-keadaan kita ketika mengamalkan perintah Allah. Kemudian sebagian ulama mengatakan, annasu yatlubunal izz bi abwabil muluk. Kebanyakan di antara kita ini mencari kebahagiaan, mencari derajat di depan pintu-pintunya orang-orang yang punya derajat dunia. Orang-orang kaya, ya, orang-orang yang punya harta dunia, atau para raja, wala yajidunahu illa fi ta'atillah, dan mereka tidak akan pernah menemukan derajat kemuliaan itu kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin mengangkat derajat seorang, ya, maka walaupun dia tidak diberikan harta, jika Allah berkehendak dia punya derajat, dia akan punya derajat. Contohnya para sahabat. Allah Subhanahu wa ta'ala jika ingin merendahkan derajatnya seseorang, derajat itu artinya kedudukan. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila ingin merendahkan derajatnya seseorang, walaupun dia raja, tanpa harus diturunkan dari kerajaannya, dia akan tetap hina. Contohnya siapa? Namrud, Korun, Fir'aun, Haman. Orang-orang yang di dunianya punya derajat tinggi. Orang-orang menganggap mereka adalah raja, penguasa dunia. Siapa yang berani dengannya akan dibunuh. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada mereka untuk menjatuhkan derajatnya, tanpa harus mereka diturunkan dari kerajaannya, Allah sudah hinakan mereka. Namrud tahu nggak teman-teman matinya bagaimana? Ada seekor nyamuk yang sayapnya patah dalam tafsir itu, Pak. Sayapnya patah masuk ke hidungnya nih. Masuk ke dalam hidungnya Namrud laknatullah alaih. Dia mengumpulkan seluruh tabib untuk menyembuhkan penyakitnya. Ya Allah, seekor nyamuk yang sayapnya patah tuh Masya Allah, makhluk yang Masya Allah, makhluk yang lemah sekali. Tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka itu terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Semua tabib pada waktu itu nggak bisa menyembuhkan penyakit Namrud. Karena memang yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Nggak ada yang bisa menyembuhkan. Hari ini banyak orang yang berobat ke rumah sakit, makin dia minum obat malah makin mati. Ya kan? Tapi banyak orang yang hari ini menganggap dia bakal mati, tapi kalau Allah berkehendak tidak mati, ya tidak mati.
Karena semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung dari hidupnya orang yang tidak taat kepada Allah, maka dia mengumpulkan seluruh prajuritnya, masuk ke dalam istananya, semuanya bawa balok satu-satu tuh Pak, untuk memecahkan kepalanya yang pusing karena ada nyamuk yang masuk ke dalam otak dan merusak semua organ kepalanya. Mati di atas singgasananya yang terbuat dari emas. Allah hinakan dia. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang lupa kepada aku, tidak mau taat kepada aku, walaupun dia punya derajat di dunia, tapi Allah hinakan derajatnya di akhirat. Wala yajidunahu illa fi ta'atillah, kata sebagian ulama. Jangan sekali-kali engkau mencari derajat di dunia ini kalau bukan karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan derajat manusia itu dibagi 4 dalam hadis itu. Ya, yang pertama saya mau membahas derajat yang paling rendah, yaitu derajat awam. Yang kedua, derajatnya orang alim. Yang ketiga, derajatnya orang yang amal. Yang keempat, derajatnya orang yang ikhlas. Dalam riwayat dikatakan annasu kulluhum maut illal alimun. Mauta illal alimun. Manusia ini semuanya mati kecuali orang-orang yang alim. Maknanya bagaimana dalam hadis ini? Dalam hadis ini, derajat yang paling rendah di dunia ini adalah derajatnya manusia yang dia tidak punya ilmu. Maka penting kita belajar ilmu. Tadi Ustadz Gifari telah membacakan satu ayat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat kalian orang beriman. Orang beriman itu sudah punya derajat di hadapan Allah. Jadi pertama, manusia sudah punya derajat. Ya, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan anak cucu Adam, siapapun. Yang penting anak cucu Adam semua Allah muliakan. Kemudian Allah muliakan lagi mereka yang punya iman. Allah muliakan. Maka derajat yang paling tinggi manusia adalah derajat yang punya iman. Ketika dia punya iman, tambah lagi Allah kasih kemuliaan menambahkan derajatnya, yaitu mereka yang Allah berikan ilmu, kefahaman agama. Maka di dunia ini tidak ada derajat yang paling sempurna setelah derajatnya para nabi, melainkan derajatnya para orang-orang alim, para ulama-ulama. Kenapa? Karena para ulama adalah pewarisnya para ambiya. Maka sangat disayangkan bagi kita yang dijadikan manusia kok nggak nuntut ilmu. Berarti kita hanya punya derajat sebagai derajat awam, derajat yang paling rendah. Sayang sekali. Ya, derajat yang paling rendah derajatnya orang-orang awam yang dia tidak punya ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah kehendaki derajatnya tinggi di hadapan Allah, maka yang pertama kali Allah akan tanamkan ke dalam dirinya atau hatinya kefahaman tentang ilmu agama. Makanya kita ini kalau sudah datang Selasa malam Rabu itu atau Selasa malam, jangan pura-pura nggak tahu. Ini loh, antum pengen diangkat derajatnya sama Allah. Makanya saya sampaikan kepada antum, berterima kasihlah antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari banyak manusia yang Allah hidupkan hari ini, antum orang-orang yang dipilih untuk bisa menuntut ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajatnya manusia yang punya iman. Kalau mereka punya ilmu, Allah akan angkat beberapa derajat. Beberapa derajat, bukan satu derajat. Beberapa derajat. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Akan tetapi para anbiya mewariskan ulama-ulama yang akan membawa penerang kepada ini umat.
Seorang ulama mengatakan al-alim misbahul alam. Orang alim itu sebagai lenteranya dunia ini. Idza aradallahu syai'an iktabasa minhum. Idza aradallahu khairan iktabasa minhum. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan antum dekat dengan Allah, maka Allah akan mendekatkan antum dengan para ulama. Maka derajat yang kedua itu adalah derajatnya orang alim. Pertama derajatnya orang awam, yang kedua derajatnya orang alim. Siapakah alim? Alim itu orang yang mengetahui ilmu-ilmu agama. Orang yang bermujahadah terhadap ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nggak boleh suudzon kepada ulama. Itu dalam Nasaihul Hibat dikatakan itu, sayati ala ummati yafirruna minal ulama. Akan datang kepada umatku yang mereka lari dari ulama, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 3 bencana kepadanya. Bencana yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yarfa'ullahul barakah fi kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari mata pencahariannya. Antum kalau benci sama ulama, kalau suul adab sama ulama, maka musibah yang pertama akan menimpa yang Allah berikan kepada antum adalah Allah angkat keberkahan dari rizki antum. Apa itu? Diangkat keberkahannya. Banyak tapi kayak kurang terus. Iya, nauzubillah min dzalik. Oh, mungkin karena saya suul adab sama ulama itu. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita istighfar kalau benci sama ulama tuh. Ya, suul adab aja sama, suudzon sama ulama aja nggak boleh, apalagi suul adab. Hati-hati. Ulama tuh siapa saja yang pernah belajar ilmu-ilmunya Rasulullah. Tapi Imam Nawawi mengatakan dalam Nasaihul Hibat, ulama itu dibagi 2. Ada ulama ud-dunya, ada ulama ul-akhirat. Ulama ud-dunya itu siapa? Ya Nabi enggak menjelaskan kepada para sahabat. Tapi Nabi mengatakan kepada para sahabat, nanti kamu akan mengetahui siapa ulama-ulama dunia. Kalau ulama akhirat, Nabi menjelaskan mereka yang dengan ilmunya takut kepada Allah, membawa orang-orang yang dekatnya menjadi dekat dengan Allah. Itu loh, Nabi aja, Nabi Muhammad ini teman-teman sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling sempurna ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami ciri-cirinya ulama dunia. Nabi ngejawab gak? Gak ngejawab, mas. Demi menjaga akhlaknya kepada ulama. Wah, antum nih siapa teman-teman? Kok komentarin ulama? Wah, dia mah ulamanya udah ahli dunia sekarang. Sekarang ikut partai, sekarang ikut kelompok A. Antum siapa? Ketika Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami ciri-cirinya ulama dunia. Kata Nabi, nggak akan saya sampaikan kepada kalian bagaimana ciri-cirinya, tapi nanti kalian akan melihat sendiri. Kalian akan tahu siapakah ulama-ulama dunia. Kenapa? Kata Imam Nawawi, karena Rasulullah lebih sangat menjaga adab kepada ulama. Masya Allah. Itu loh Nabi Muhammad. Masya Allah. Makanya Nabi mengatakan, kun aliman. Jadilah kamu orang yang alim dalam ilmu agama. Harus belajar lama. Jangan belajar sebulan, 2 bulan udah mengkultuskan dirinya sebagai ulama. Nah, Arido mau dibuka nih. Baru 3 bulan belajar. Tat, mau pulang tat, izin. Kenapa nggak betah? Ya udah. Ternyata udah ngajar fikih. Iya. Jangan. Makanya di antara syaratnya jadi ulama tuh kata Imam Syafi'i, 6 tuh gimana? Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbik an majmu'iha bibaya. Nih, dzukain, pertama cerdas, wahirsin, ada kesungguhan, wastibarin dan wastibarin dan sabar. Wabul ghatin, ada lemah lembut, ada
keseriusan dalam menuntut ilmu. Jadi kalau nggak paham-paham tuh, ya dia sabar aja udah. Ada bulughah tuh artinya kelembutan dalam hati ketika menerima ilmu. Wabulghatin, dan ada yaitu punyanya harta. Terus yang wa irsyadi ustadin, memuliakan guru, dan watuliz zamani, dan panjangnya masa. Mondok baru setahun udah jadi mengkultuskan dirinya ulama, terus ya gimana nih ceritanya nih? Ya. Yang 16 tahun, yang 14 tahun aja nggak berani fatwa. Iya. Yang baru baca-baca di Google udah berani fatwa. Aduh. Habis latihan karate fatwa. Ente ini siapa, bro? Mengomentari semua ulama. Antum nih kalau nggak taubat, maka nauzubillah min zalik, nggak akan ada anak keturunan antum yang jadi ulama nanti. Nauzubillah. Makanya teman-teman di sini kalau suuladab sama ulama, kalau antum di sini kok punya suuzon sama ulama, taubat, datang ke ulamanya minta maaf. Paham ya? Kemudian kata Rasulullah, kun aliman au muta'alliman. Kalau antum nggak sanggup jadi ulama, paling nggak antum belajar ilmunya ulama. Kayak gini nih. Nah, bukan saya mengatakan saya ulama, bukan. Kita belajar ilmunya agama. Alhamdulillah Allah berikan amanah kepada saya untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada antum. Au muta'alliman, atau kalau enggak antum duduk dalam majlis-majlisnya ulama. Au muhibban, cintai mereka. Au mustami'an, dengarkan nasihat-nasihat mereka. Wala takunil khamisah, dan jangan kau menjadi orang yang nomor 5. Fatuhlak, maka engkau akan celaka dunia, akan celaka akhirat. Nauzubillah. Maka derajat manusia yang kedua setelah awam adalah orang alim. Kata Nabi apa? Yang kedua dalam Nasul Hebat, orang tuh kalau sudah benci dengan ulama, yusallitullahu alaihim sultanan zaliman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pemimpin yang zalim. Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang bodoh. Ya, Masya Allah, kita ini bisa merasakan bagaimana kita ini, Masya Allah, hari ini. Ya kan, baca-baca kemarin, hari ini sekarang alat kondom di kontrasepsi dilegalkan supaya nggak kena HIV katanya kalau pas habis hubungan badan itu, pas lagi hubungan badan. Ini nalarnya nggak nyampe aku tuh, Masya Allah, sampai kayak gitu ya. Aduh. Tapi ingat perkataannya Sayyidina Musa dalam kitab Tauratnya. Nabi Musa mengatakan, "Idza asani man ya'rifuni, sallat alaihi man lam ya'rifuni." Orang itu Ustaz Ghifari, kalau sudah berani bermaksiat kepada Allah dengan terang-terangan, maka pertama kali akan Allah berikan bencana terbesar kepadanya. Allah angkat mereka dari kalangan mereka pemimpin-pemimpin yang bodoh. Oh ternyata iya ya. Jangan salahkan siapa-siapa, lu sih milih sini. Enggak, emang karena kitanya banyak maksiat. Iya, banyak maksiat. Dan kemaksiatan tertinggi itu apa di dunia ini? Meninggalkan sholat. Orang sudah berani meninggalkan sholat dengan sengaja tuh udah nauzubillah min zalik. Hari ini kan orang meninggalkan sholat biasa aja. Dia lebih takut, ya kan, kepada bosnya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente tadi Jumatan enggak? Kalau saya Jumatan nanti bagaimana nanti dagangan saya? Nauzubillah min zalik. Padahal Nabi mengatakan, ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Sedikit mencukupi lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Ya udah, yang ngerasa mikir aja deh, udah deh. Awas. Udah tenang-tenang, dapat rezekinya segini, masih bisa muzakarah. Sekarang udah gak kelihatan muzakarahnya. Ya, iya, kata Pak Haji Ridho, yang parah lagi udah sedikit lalai lagi. Mending kalau banyak lalai, sedikit lalai.
Nauzubillah min dzalik. Ya Allah. Jangan-jangan itu fitnah buat saya ya. Gitu kan. Hari ini kan kita kan kalau dapat dunia kayak merasa senang gitu kan. Tapi ente senang lihat dulu antum tuh suka amal, tapi sekarang nggak suka amal tuh. Pikir tuh. Tadi tuh ingat-ingat nih perkataan Nabi nih dalam hadis sahih ini. Ma qalla wa kafa khairum mimma katsura wa alha. Sedikit mencukupi itu lebih baik daripada banyak tapi melalaikan. Banyak tapi lalai. Dapat uang lu sehari 10 juta tapi ninggalin sholat. Mana enak mana daripada kita nauzubillah min zalik ninggalin sholat dihajar nanti di dalam kubur. Nauzubillah min zalik. Nanti masuk kubur udah ada sujaul akro. Aku adalah sujaul akro. Ya. Maka derajat yang kedua adalah derajatnya para alim. Sayyidina Ibnul Mubarak beliau mengatakan, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala fihi thalatha hisalin." Apabila Allah menghendaki derajat yang tinggi kepada seorang hamba, Allah akan memberikan 3 perkara dalam hidupnya. Ya, yang pertama adalah fikhan fiddin. Ini masih berkaitan dengan ilmu nih. Orang tersebut akan difahamkan tentang ilmu-ilmunya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu akan menjadi penghias untuk diri kita, untuk keluarga kita. Tapi orang yang menuntut ilmu itu pasti akan payah dulu. Sayyidina Ali mengatakan dalam Nasul Hibat, "Zalaltu taliban fa'azaztu matluba." Dulu aku hina sebabnya, sekarang aku mulia karenanya. Benar gak? Ini sedikit cerita, saya dulu waktu mondok, aduh budukan, gak ketemu sama orang tua, duit gak punya, teman-teman makan enak mungkin saya gak makan enak, sedih lah dulu malah, hina dulu karenanya. Tapi alhamdulillah, ilmu itu kata Imam Syafi'i awalnya pahit, lebih pahit daripada racun. Tapi kalau sudah antum mendapatkan ilmu lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Ya. Maka jangan jadi orang yang bodoh kata Imam Syafi'i. Ta'allam ya fata fa innal ilma zainun wa fadlun wa unwanun likulli mahamidi. Hei anak muda, belajar, bangkit. Jangan tidur pagi aja tidur pagi. Ya, ini mau dapat kebahagiaan tidur pagi. Barusan tadi saya dengar ceramahnya Kiai Maimun Zubair. Orang tuh kalau pengen bahagia gampang aja kata beliau. Apa? Jangan tidur pagi. Pokoknya ngomong Jawa Mas. Jangan ngerti apa ngomong Jawa ya. Artinya tahu saya. Pokoknya kalau sudah masuk waktu pagi, yang penting jangan tidur pagi, amal apa aja terserah. Mau olahraga, mau jalan, mau masak, yang penting manfaatkan waktu pagi dengan sebaik mungkin. Maka bahagia hidup antum. Itu makalahnya Kiai Maimun Zubair rahimahullahu taala, wasi al-abror. Jadi seperti itu. Maka yang pertama, kita harus senantiasa dekat-dekat dengan ulama. Karena dia punya derajat di hadapan Allah dengan derajat mempunyai ilmu. Imam Ghazali mengatakan, aku itu bisa mengetahui wali sesungguhnya adalah mereka-mereka yang diberikan ilmu. Jadi kalau antum pengen tahu ilmu, orang pengen tahu wali, maka lihatlah mereka-mereka yang diberikan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, antum tuh kalau jauh-jauh dari ulama, benci sama ulama, sul adab sama ulama, yakhruju minad dunya bighairi iman. Allah akan cabut nyawa antum dengan tanpa punya iman. Ini yang paling parah kata Ustaz Hidayat itu. Iya, hati-hati. Apalagi yang suka komentarin ulama. Semua dikomentarin sama dia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala apabila ingin mengangkat derajat seorang hamba, yang kedua adalah wazahadatan fid dunya. Allah akan zuhudkan dia dalam dunia. Dalam kitab Nafaisud Durur, zuhud adalah az-zuhdu an tatrukad dunya summa la tubali biman akhadaha. Kata Sayyidina Utsman tuh. Sayyidina Utsman mengatakan dalam Nafaisud Durur, yang dimaksud dengan zuhud adalah engkau meninggalkan dunia dan engkau
tidak peduli lagi kepada orang yang mendapatkannya. Jadi ketika ada teman kita beli sesuatu, ya udah itu rezeki dia, biasa aja. Kalau kita kan enggak. Keren banget tuh. Berapa harganya? Kepo. Oh. Kredit apa cash? Keren banget ya. Waduh. Di mana Pak Haji belinya, Pak Haji Ridho? Wah. Berarti antum bukan zuhud, namanya kayak gitu. Masih toma kepada dunia. Ulangi, zuhud kata Sayyidina Utsman dalam kitab Nafaisud Durur adalah az-zuhdu an tatrukad dunya. Engkau meninggalkan dunia. Wala tubali biman akhadaha. Lusat Tifari Arabnya. An tatrukad dunya wala tubali biman akhadaha. Dan engkau tidak peduli kepada mereka yang mendapatkannya. Jadi udah betul-betul ninggalin dunia, nggak peduli lagi. Dengan kalau ada teman kita yang dapat sesuatu yang sudah kita tinggalkan, dia nggak tanya lagi dapat dari mana, belinya di mana, harganya berapa. Sekarang ada keluaran terbaru apa lagi atau enggak gitu. Namanya zuhud. Kemudian di dalam riwayat yang lain masih kata-kata Sayyidina Utsman, az-zuhdu la yafrah bimawjudin minad dunya. Zuhud itu kamu punya dunia tapi kamu biasa aja dengan yang kamu dapatkan. La yafrah bimawjudin minad dunya, Ustaz. Az-zuhdu la yafrah bimawjudin minad dunya. Jadi ketika dapat, ya udah alhamdulillah. Wah, nggak dia pasang status alhamdulillah punya iPhone baru sekarang. Ya kan? Warnanya hitam misalnya, harganya sekian, foto-foto pakai yang fotonya di depan kaca juga tuh. Astagfirullah. Saya ngeliat yang perempuan aja geli, apalagi yang laki-laki. Ngeliat yang perempuan aja geli ya kan, foto bareng-bareng, foto di kaca gini nih. Supaya ininya kelihatan. Biasa. La yafrah bimawjudin minad dunya wa la yata'assafu 'ala manqudun minha. Dan ketika hilang, ya udah. Enggak sedih, ya udahlah aman, nyantai aja udah. Beli lagi. Ya zuhud tuh. Kayak gitu-gitu ya. Insyaallah ya. Udah aman. Hilang iPhone nih 14 di Taif. Ya biasa aja udah. Awas kamu beli lagi ya. Gak beli, gantinya 15. Padahal itu handphone baru 2 bulan ya. Baru 2 bulan. Ya insyaallah. Mungkin orangnya pengen beli handphone tapi nggak kebeli. Alhamdulillah. Udah aman. Nah ya, qadarullah. Ya, qadarullah. Ya. Berusaha seperti itu tuh namanya zuhud. Tapi kalau antum masih susah dengan sesuatu yang hilang dari antum, berarti belum zuhud. Coba aja motor PC hitam hilang, mumet juga kepala. Ya beres. Belum sakinah namanya, belum zuhud itu. Mas, zuhud ini memang satu perkara yang gampang banget diucapkan, tapi susah loh amalnya tuh, masya Allah. Prakteknya tuh susah banget tuh prakteknya tuh, masya Allah. Tapi kita usaha, ya. Jadi zuhud itu antum ketika punya dunia datang kepada antum, keadaan antum tuh sama dengan sebelum itu datang. Bisa nggak? Hilangnya juga sama aja udah. Hilang bro. Nah, udah alhamdulillah qadarullah. Besok-besoknya kedukun dia. Tapi apa? Apa balasan orang yang zuhud? Nabi mengatakan, idza zahadal abdu fid dunya ambatallahu hikmah fi lisanihi. Allah Subhanahu wa taala apabila seorang hamba itu zuhud, kata Nabi dalam hadis sahih dalam kitab Al-Madarul Rabih, apabila seorang hamba itu zuhud, maka Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan hikmah dalam lisannya. Jadi ngomongnya tuh biasa aja tapi jelek ke dalam hati seseorang itu. Itu yang saya rasakan tuh Gus Yusuf tuh. Gus Yusuf tuh ngomong tuh ya bayannya sama kayak bayan-bayan yang lain. Tapi apa yang beliau ucapkan tuh berbeda tuh. Karena memang udah zuhud.
Beliau tuh dunia bukan lagi beliau ngejar dunia, kok dunia ngejar beliau kok. Iya. Kalau kita manggil beliau yang mumet siapa ya? Kita. Mas, besok Ustaz mau datang. Udah aman tak? Kalau ngalin al-mau'idhah yang aman bilang aman, saya nggak percaya kalau mau dia. Alhamdulillah tahun lalu manggil Gus Yusuf kalau mau itu kebantu sama ngaji plo. Iya kan, kalau nggak kebantu sama ngaji plo, mumet kepala kamu taruh di mana ini? Duitnya juga kurang, alhamdulillah ada teman-teman ngaji plo. Ya gitu. Ya kita memang dunia itu jadi ngejar lagi, benar kan, benar. Kalau orang tuh dekatnya sama Allah, maka yang keluar dari lisannya tuh hikmah-hikmah yang masya Allah luar biasa. Kiai Uzairon tuh, kalau kata abah saya, Kiai Uzairon tuh jangankan ngasih nasihatnya, baru ucapan assalamualaikum itu udah gemeter hati abah tuh katanya. Belum ngucapin hadirin yang mulia, belum, baru salamnya aja itu udah getar hati kita tuh. Kenapa? Karena sudah zuhud dengan dunia. Jadi ngelihat dunia tuh ya sama aja. Naik mobil yang bagus sama yang biasa tuh ya udah sama-sama naik mobil. Nah, itu loh hikmah yang seperti itu yang harus kita dapatkan. Kenapa hari kita belum bisa mendapatkan hikmah seperti itu? Karena belum zuhud. Masih terlalu ambisi mengejar dunia. Tapi silahkan kerja dunia. Jangan sampai kita meninggalkan sesuatu yang menjadi kewajiban buat diri kita. Dalam muntahaf itu dikatakan man talabat dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia dengan yang halal, kemudian tapi niatnya muraiyan mukathiran, niatnya untuk pamer, niatnya bukan karena Allah, maka nanti pada hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah wa huwa alaihi ghadban, Allah benci kepadanya. Padahal perkaranya halal. Awas, kerja siang dan malam halal nih, tapi niatnya bukan untuk pamer, supaya nanti kalau ketemu lagi reunian, wah ditunjukin jamnya, kamera 3-nya, maksain lagi, nyewa sampai nyewa tuh katanya. Iya, maka orang yang seperti itu kata Nabi pada hari kiamat wa huwa alaihi ghadban. Wa man talabat dunya halalan, barang siapa yang mencari dunia istighfafan anin nas, agar dia tidak minta-minta kepada manusia dan dia membantu tetangganya menunaikan kewajiban dia sebagai kepala rumah tangga, maka nanti pada hari kiamat kata Nabi dalam kitab Muntahab, dia bangkit di hadapan Allah wajahnya seperti bulan purnama. Jadi antum sekarang niat cari dunianya antum rubah. Bismillah ya Allah, kalau bangun pagi tuh bismillah, baca doa, sholat subuh, berangkat kerja bismillah, saya cari dunia untuk agar saya nggak minta-minta sama orang lain, supaya anak istri saya tercukupi. Seperti itu. Jelas ya? Terus derajat yang kedua yaitu derajatnya orang yang mengamalkan ilmu. Wal alimuna illal alimuna wal alimuna kulluhum halkan. Dan orang ahli ilmu, kata Nabi, dia juga akan hancur apabila tidak mengamalkan ilmunya. Maka derajat nomor tiga ya. Pertama awam, yang kedua alim, orang alim, yang ketiga orang yang mengamalkan ilmunya. Ini derajatnya manusia nih di dunia nih. Ya. Orang yang punya ilmu dia juga akan binasa. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak mengamalkan ilmunya. Kata Nabi, manizdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan. Bukan bughdan, bu'dan. Jangan dikira antum orang yang alim itu orang yang dekat dengan Allah, malah justru yang banyak masuk surga, yang banyak masuk neraka itu orang alim. Karena dengan kealimannya dia bisa merubah semua hukum, terserah dia. Yang penting wani piro. Akhirnya dia memberikan fatwa bolehnya bersolawat di dalam gereja. Ya, kita toleransi. Wah, dikawal tuh orang-orang yang kemarin jalan dari Thailand sampai ke Borobudur. Dengan katanya alasannya itu toleransi. Itu bukan toleransi namanya itu. Orang gila namanya kayak gitu tuh. Iya. Orang-orang kan nauzubillah min zalik. Apalagi kalau dia sudah dekat-dekat dengan para umaro, agni-agniya, gimana ada enggak supaya ini jadi halal? Ya udah berapa beraninya. Kayak gitu.
Man izdada ilman walam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'dan, kata Nabi. Malah justru orang makin tambah ilmunya, makin jauh dari Allah. Karena dia tahu tentang ilmu itu. Saya mau udah belajar usul fikih, gampang ini mah, aman. Nauzubillah min zalik. Maka orang-orang yang seperti ini nanti, ulama-ulama yang seperti ini, mungkin itu yang dikatakan Nabi ulama dunia, mungkin kayak gitu. Tapi kan Nabi gak menjelaskan, makanya saya mengatakan mungkin, kemungkinan. Ya, jadi kita harus nauzubillah min zalik ya. Harus kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita. Maka antum-antum nih yang sudah tahu ilmu, yang sudah kita pelajari selama hampir 4 tahun di Ngaji Blo ini, amalkanlah walau sedikit. Kalau kata Pak Haji Ridho tuh, nggak perlu banyak, yang penting ngamal. Iya, yang penting diamalkan. Bagaimana hadisnya tuh kepada Mu'ad? Ya Mu'ad, akhlis dinat, terus yakfikal amalul qawlin. Nah, jadi maksudnya adalah itu hadis, antum banyak-banyak tentang ilmu, banyak-banyak tahu tentang ilmu, kalau nggak diamalkan ya agak percuma, sayang. Maka yang sudah tahu itu diamalkan. Lo bangun tidur tuh baca doa, masuk kamar mandi tuh baca doa, makan tuh ya usahakan tangan kanan, tangan kiri. Nah itu diamalkan. Kemudian sampaikan kepada keluarganya. Karena nanti kita ini semua akan di hadapan Allah, akan dipertanyakan semuanya, teman-teman. Akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita semua kerjakan. Ya, tentang apa yang semua kita kerjakan ditanya nanti. Antum dulu ngaji, diamalkan apa enggak? Ditanya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, katimul ilmi yal'anhu kulli syai'. Orang yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan melaknat dia dengan semua yang ada di samping-sampingnya. Antum sekarang tahu nih, kalau pacaran itu haram. Kok antum masih mengamalkan pacaran? Maka antum akan dilaknat oleh segala sesuatu yang ada di sekeliling antum. Bahaya memang. Berarti lebih baik nggak usah tahu dong. Jangan, nggak tahu malah lebih parah lagi. Allah benci kepada 5 kelompok manusia. Salah satunya adalah alimun bid dunya wa jahilun anil akhirah. Dalam urusan dunia dia sangat mengetahui, dalam urusan akhirat dia malah nggak tahu apa-apa. Maka diamalkan ilmu-ilmunya. Kemudian orang yang mengamalkan juga, kata Nabi, wal amiluna kulluhum gharqan. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga akan celaka, akan tenggelam, akan binasa. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam mengamalkannya. Sekarang nih setan ini ngeganggu kita, teman-teman. Kalau sudah beramal, supaya jangan ikhlas. Nanti kalau sudah ikhlas, nanti setan ngagak kita tuh lain caranya apa? Kita merasa lebih baik daripada orang lain. Setan tuh dari mulai Allah menciptakan dunia, surga, neraka, sampai hari kiamat belum dimatikan. Jadi pengalamannya udah banyak banget. Udah menggoda Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam turun ke bumi, menggoda anaknya Nabi Nuh, akhirnya tidak beriman. Menggoda istrinya Nabi Lut, akhirnya tidak beriman. Menggoda pamannya Nabi Ibrahim, akhirnya tidak beriman. Menggoda paman Rasul juga tidak beriman. Loh, apalagi menggoda antum yang pengalamannya udah Masya Allah luar biasa. Iya, kita nih hidup di akhir zaman. Ya kata setan, ya kata iblis, biasa udah gampang kita nak kaji diploma, kasih aja perempuan, ya kan? Iya. Kasih aja handphone, matanya liatin deh Instagram, buka-buka, diliatin, set, putih ya, ternyata ada titiknya tato di situ ya. Ya Mir ya? Enggak Mir? Hah? Diinget terus. Iya. Kalau kata Haji Ai kan, beliau sampaikan, jadi kalahnya laki-laki itu di mata memang. Di mata tuh kalau kita udah ngelihat sesuatu kan kita ingat terus tuh. Bahkan diulang lagi. Iya. Warnanya apa tadi? Itu ketebak kok. Iya. Lagi keluar di Permata Kolbu gitu kan. Berenang bareng-bareng kita.
Saya warnanya hitam ya. Emang iya Tan? Masa sih? Masa sih? Aduh. Langsung Haji Ridho bilang lagi, itu belum nikah kayaknya tuh, masih kenceng katanya. Nah, Masya Allah, manusia laki-laki itu Masya Allah. Makanya salah satu di antara saya minta doa sama istri itu bilang kayak, sudah Umah nggak usah doa macam-macam buat Abi dah. Minta sama Allah supaya Allah tundukkan pandangan saya. Udah, bahaya memang. Dan orang tuh kata Nabi dalam kitab Mishkah, orang laki-laki yang bisa menundukkan matanya dari perkara-perkara yang haram, pertama kali Allah akan berikan kepadanya nikmat memandang istrinya. Itu dalam kitab Mishkah, bab An-Nadhar, bab tundukan pandangan. Silakan buka kitab Mishkah. Hari ini kenapa kita tidak merasa nikmat memandang istri? Karena mata kita kemana-mana bro. Pakai kacamata hitam lebih sengaja lagi tuh beli kacamata hitam. Jalan ya sama istri kan, matanya mah kayak lurus kepalanya, cuman matanya tuh bola matanya iya. Aduh, coba deh antum coba usaha 2 minggu aja, nggak usah buka Instagram, nggak usah buka Facebook, coba. Apalagi TikTok ya. Alhamdulillah saya nggak punya semua itu. Itu nggak usah dibuka deh. Yakin. Pertama nanti Allah akan berikan kenikmatan antum ibadah. Yang kedua tuh makin cantik tuh istri itu. Coba aja. Mungkin bisa jadi antum malam ke-15-nya antum tidur ketemu Rasulullah. Kenapa hari ini mata kita nggak bisa memandang Nabi ya? Karena banyak maksiatnya. Nggak pantas banget tubuh Nabi yang mulia dipandang sama mata-mata yang berdusta kayak kita ini. Iya kan? Masya Allah, kita ini udah bukan lagi fasik, di atasnya fasik apa munafik mungkin. Iya, Masya Allah. Makanya kata Nabi yang mafhum hadisnya gini, pandangan mata itu lebih tajam daripada busur panah yang dilemparkan ke apanya? Ini. Sasarannya. Itu Nabi bilang dalam hadis sahih. Benar. Karena semua kemaksiatan itu Nabi mengatakan dari mulai pandangan mata. Dari pandangan. Waduh, Masya Allah. Ya, jadi kita usaha untuk tidak tidak memandang yang haram. Coba aja rasain. Nanti kalau antum sudah bisa memandang, sudah bisa menjaga pandangan, wallahi ini kata Nabi, bukan kata saya kok. Masa nggak percaya sama Nabi? Nabi mengatakan pasti yang pertama kali Allah akan berikan kepada antum kenikmatan memandang wajah istri antum, walaupun udah tua gitu, hitam keringetan, tapi enak aja dipandangnya. Coba, Bismillah. Jangan ngeliatin orang-orang Korea yang ada di IG. Sama aja. Makanya di antara hikmahnya nikah itu kan kata Rasulullah adalah, jikalau kamu melihat sesuatu yang sama dengan yang ada di rumahmu, agar kamu kembali ke rumah kamu untuk bisa merasakan yang kamu lihat di luar. Bener gak? Itu Nabi bilang, kalau kita ngeliat paha di luar kan, di rumah juga punya paha. Nah, cuman bedanya ya karena kita nggak Allah kasih kenikmatan dalam memandang paha istri kita. Insya Allah ya. Kemudian yang terakhir, orang-orang yang ikhlas juga, kata Nabi, nanti dalam masalah besar, apabila tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka derajat yang 4 ini itu juga akan menjadikan derajat kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang alim, dia tidak mengamalkan juga berdosa. Orang yang mengamalkan sesuai amalan-amalan tidak ikhlas juga, dia berdosa. Orang yang ikhlas pun, dia dalam kerugian yang besar apabila dia tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat-derajat ini juga nanti akan kita bawa sampai kepada derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari pembahasan, pokok dari pembahasan kajian malam ini, semua di hadapan Allah semuanya sama. Yang membedakan derajat kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan kita kepada Allah itu, keyakinan kita kepada Allah itu tergantung kebiasaan. Maka biasakan dengan perkara-perkara yang
dengan perkara-perkara yang baik, kumpul-kumpul sama orang soleh, sering-sering muzakarah. Maka di sini setiap bulan ada keluar 3 hari, setiap sepekan sekali ada kajian. Tujuan itu supaya iman kita tuh kuat, ya. Tujuannya supaya iman kita kuat dan supaya kita punya derajat yang sama dengan derajatnya orang-orang yang punya derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih duduk di sini tuh wasilahnya supaya kita punya derajat di hadapan Allah udah. Ya, derajat yang paling tinggi di hadapan Allah adalah derajatnya para anbiya setelahnya adalah para ulama. Kalau kita duduk dalam majelis ilmu, kita mendengarkan nasihat-nasihatnya ulama, insya Allah mudah-mudahan nanti kita akan diberikan syafaat nanti pada hari kiamat oleh Syekh Nawawi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Kenapa? Karena kita mendengar petuah-petuahnya mereka semua. Mudah-mudahan Allah terima kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ayo. Ustaz Gifari mau nanya apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkara tadi masalah ta'zim sama ulama. Iya. Makanya dimaksud ulama yang dimaksud dalam kitab yang Ustaz baca tadi. Sekarang banyak ulama-ulama yang maksud saya ya menurut saya orang awam bertentangan gitu. Iya. Yang suka misalkan mengkafirkan dan sebagainya. Apakah boleh itu disebut ulama bagi kita harus dakwah jamaah? Baik. Dan bagaimana cara kita menghormati dia? Apakah cukup biasa aja atau cukup mereka atau posisikan dia sebagai ulama atau seperti apa? Kalau yang seperti itu posisikan dia sebagai orang Islam aja, Mas. Sebagai dia orang beriman, ya. Karena orang-orang yang menyesatkan umat itu kan dolul mudil. Itu dalam kitab Al-Azkar kemarin saya bahas dalam hari Jumat itu, bolehnya kita tidak adab kepada mereka yang menyesatkan umat. Jadi tetap posisikan mereka sebagai orang iman. Orang beriman aja. Jadi kayak gitu. Ya, posisikan mereka sebagai orang beriman. Makanya kan kenapa saya bahas tentang itu dalam Al-Azkar kemarin itu karena ada yang tanya yang masalah ustadz tetangga sebelah yang meninggal kemarin itu kan dari komentarnya Kiai Somri kan harus tahniyah, harus kita mengucapkan alhamdulillah gitu kan. Ternyata memang jelas dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkarnya diperbolehkan. Berarti kan Imam Nawawi mengatakan ketika itu bukan saya mengatakannya dari kitab Al-Azkar. Imam Nawawi mengatakan ketika ada ulama-ulama yang menyesatkan, maka kesimpulan garis besarnya adalah kita nggak usah ta'zim kepadanya, nggak apa-apa, tapi posisikan dia sebagai orang beriman. Jadi tetap kita harus memuliakan dia sebagai orang beriman, kayak gitu. Aman ya, Mas? Satu lagi, Dan. Baik. Mengenai suatu tema, biasanya ada seperti ini. Kamu sabar, walaupun lagi diuji, malah banyak masalah dan sebagainya. Kalau kamu sabar akan dinaikkan derajatnya. Ya. Nah itu maksudnya gimana itu? Baik. Karena kadang-kadang orang nunggu nggak dinaik-naikin. juga kapan dan bagaimana caranya itu? Ya, memang salah satu di antara tanda Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya seorang itu dalam utama apa? Allah akan berikan dia masalah. Idza aradallahu gimana hadisnya Ustaz? Idza ibtalaan minhu gitu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat kamu itu bagaimana hadisnya? Ada di hadis Bukhari itu. Gimana Ustaz? Ibtalahu minhu itu. Lupa saya juga hadis. Ada itu di muntahab hadis. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat seorang hamba dunia maupun akhirat, ibtalahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia ujian. Nah, yang dapat derajat itu yang sabar. Yang sabar atas ujian tersebut. Jadi dia nggak ngeluh, nggak bikin status, nggak marah-marah, yang sabar atas masalah itu. Kalau dia nggak sabar, maka dia nggak punya derajat di hadapan Allah. Makanya kalau ada masalah kan kita bilang begini ke orang-orang yang kena musibahnya, udah sabar aja bro, bismillah, itu Allah ingin mengangkat derajat ente, tau nggak? Ya maksudnya derajat di akhirat, bisa juga derajat di dunia, tapi dalam riwayat itu derajat akhirat. Dan derajat akhirat itu sangat luas. Ma baina darajataini khamsina mi'ah. Di antara derajat satu dengan derajat kedua tuh 500 perjalanan akhirat, 500 tahun perjalanan akhirat. Yang sabar ya. Kalau yang nggak sabar nggak dapet. Jangan kan gini, antum nih kalau terkena
paku atau kena duri, antum mengucapkan innalillahi dalam muntahaf hadis itu, maka Allah angkat derajat antum di surga. Bagi mereka yang ketika kena musibah mengucapkan zikir innalil, tapi kalau setan, bangsat, duri, jadi hilang derajatnya itu. Sayang, aturan punya derajat malah nggak punya derajat. Itu ada beberapa tuh. Pertama, ya, Allah apabila ingin mengangkat derajat seseorang itu, pertama dikasih musibah. Pertama dipahamkan ilmu agama. Yang kedua diberikan musibah, ujian-ujian. Jadi seperti itu. Asal yang sabar. Dan sabar itu kan ada 3 hurufnya. Sod, ba, ro. Setiap sodnya itu dalam mukasyafal qulub yaitu 10 tahun sampai 100 tahun. Ente harus sabar 10 tahun. Berarti kalau 3 huruf berarti 30 tahun. Ente baru dikasih ujian 2 tahun corona aja udah mumetnya kepala nggak karuan. Baru 2 tahun. Belum sampai 10 tahun. 10 tahun. Itu kan ada sod, ba, ro. Sodnya 10 tahun, ba-nya 10 tahun, ro-nya 10 tahun. Berarti kita diperintahkan sabar berapa tahun? 30 tahun. Udah 30 tahun belum? Itu kata Imam Ghazali. Kayak begitu. Insyaallah ya. Dan siapa orang yang paling banyak susahnya di dunia? Nah, dari seluruh nabi siapa? Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Di dunia ini sekarang yang paling terkena musibah siapa? Palestina. Bukannya Allah Subhanahu wa taala enggak sayang sama mereka. Allah bisa juga menghancurkan mereka yang menghancurkan Palestina. Tapi Allah ingin mengangkat derajatnya orang-orang Palestina dengan kesabarannya ini loh. Ya kan? Gimana lagi ayat hadis saya lupa itu. Idza innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin sayang kepada hambanya, ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah di akhiratnya ya, di akhirat, maka Allah akan berikan musibah menghadapi itu semua sehingga nanti mereka mati masuk surga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kita, kalau kita seumpama ada masalah di keluarga kita, masalah di lingkungan kita, ya udah bismillah, sabar aja. Insyaallah ya. Tapi sabarnya kalau urusan agama jangan sabar. Ya. Agama dihinakan kita sabar, bukan sabar namanya. Kita nggak punya iman kalau kayak gitu, ya. Tapi kalau udah urusan agama, dicaci maki, urusan kehormatan keluarga direndahkan, maka kita harus berani membela itu semua. Paham? Mana dalilnya Ustaz? Nabi Muhammad pernah dibohongin, ya, disuruh ngirim 70 penghafal Quran, dan semuanya dibunuh. Gak tinggal diam Nabi. Nabi setiap sholat doa kunut. Nabi mengatakan, Inna, ya Allah hancurkan mereka, binasakan mereka, cerai-beraikan mereka. Dalam setiap sholatnya itu. Udahlah aman, sabar aja, bismillah, tar juga dia taubat. Enggak begitu bro. Ada waktunya sabar itu juga gitu kan. Tapi gak ada batasnya ya. Kalau bisa sabar gak ada batas. Tapi ada waktu-waktunya ketika ada waktu agama yang dihinakan, antum jangan sabar. Harus bismillah. Insyaallah. Ada lagi? Khalas? Cukup ya? Pas jam 10 nih. Semoga Allah fahamkan kita agama semuanya. Ya, kita Al-Fatihah. Mudah-mudahan hajat-hajat Allah Subhanahu wa taala selesaikan, masalah-masalah Allah Subhanahu wa taala tunaikan semua, utang-utang lunasi. Dan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat.
Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. 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 Ya Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Hannanu ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Mannan ya Hannan ya Mannan. 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 Mannan ya Hannan ya Mannan. 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 Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi fi kulli lamhatin
ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل رحمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد هاء الرحمة وميم الملك ودار الدوام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عظيم اغفر لنا ذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا عظيم. نسألك بماكل العز من أرشك ومنتهى رحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات كلها أن تغفر لنا خطايانا وتيسر أمورنا وتفرج همومنا وقروبنا وتقضي حاجاتنا وديوننا وتفهمنا وتفهم بنا وتنورنا وتنور بنا وتجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا واسعا مباركا وشفاء لكل داء. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ألهمنا إلهام الملائكة المقربين وارزقنا فهم الأنبياء والمرسلين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم بارك لنا. اللهم خير لنا واختر لنا وسددنا ثم بارك لنا فيها. اللهم خير لنا واختر لنا وسددنا ثم بارك لنا فيها. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعل استماعنا هذا في هذا المجلس استماعا مباركا خصوصا ngajib استماعا مباركا خصوصا bengkel hati استماعا مباركا وتفرقنا بعده تفرقا مرحوما معصوما. اللهم علم بين قلوبنا يا الله وقلوب هذه الأمة على طاعتك وخذ من ورائنا وراءهم برحمتك. اللهم فقهنا في الدين علمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. يا ميسر عسر علينا كل عسير ولا تعسر كل كثير. حاجاتنا إليك كثير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارفع درجاتهما يا الله. وارفع درجاتهما يا الله واغفر لهما يا الله. فرج هموما يا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واسمنا فيما بقي من أمورنا وارزقنا مالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بأنك سيدي ومولاي وثقاتي أن نسألك بحرمة شهر الحرام
an nas'aluka bi hurmati baladil haram, an nas'aluka bi hurmati qabr nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana ya Allah min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, khususan auladana ya Allah bi wasilati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatullah Allah ala ta'a Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maafin kau ya.